Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Superpedia yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dari dulu sampai sekarang, teknologi manusia semakin berkembang dan semakin canggih. Semakin banyak alat-alat yang diciptakan manusia sebagai alat bantu untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari. Tapi tahukah sobat semua, bahwa ada beberapa penemuan besar yang ditemukan oleh ilmuwan muslim. Namun di dalam buku sejarah yang kita pelajari dulu, justru lebih menonjolkan ilmuwan yang berasal dari negara barat. Kenapa dengan ini semua? Untuk itu di video kali ini kita akan menceritakan sebuah fakta tentang penemuan besar oleh ilmuwan muslim yang sangat mempengaruhi perkembangan teknologi saat ini. Ilmuwan muslim tersebut adalah Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham lahir di masa keemasan agama Islam yang dikenal sebagai The Islamic Golden Age. Ia lahir di Basrah, Irak pada tahun 965 Masehi dan wafat di Kairo, Mesir pada tahun 1040 Masehi. Al-Haytham memulai karirnya sebagai pegawai pemerintahan di kota kelahirannya. Dan pada saat itu ia masuk ke dalam bidang birokrasi negara tersebut dan menduduki jabatan sebagai hakim. Namun tak lama kemudian ia ingin keluar mundur dari jabatannya karena menyadari akan potensi dan bakatnya sebagai seorang ilmuwan. Surat pengunduran diri Al-Haytham ditolak oleh pemimpin saat itu. Rezim pemerintahan yang memimpin saat itu adalah dinasti Buwayhid. Namun Al-Haytham cerdik, dia tidak kehabisan akal. Ia berpura-pura sakit agar permohonan pengunduran dirinya bisa diterima. Akhirnya Al-Haytham pun berhasil keluar dari jabatannya sebagai hakim. Al-Haytham dikenal masyarakat sebagai seorang yang sangat cerdas dan produktif, karena banyak sekali buku ilmiah yang ia tulis pada saat itu. Ia menulis buku ilmiah tidak hanya di satu bidang saja, namun mencakup beberapa bidang antara lain matematika, fisika, astronomi, filsafat, dan sosial. Karena kecerdasan dan kepintarannya, Al-Haytham menjadi sangat terkenal di beberapa penjuru negara tetangganya, salah satunya Mesir. Pada saat itu, negeri yang dikenal piramida ini dipimpin oleh Khalifah Al-Hakim dari dinasti Fatimiyah yang meminta Al-Haytham membantu merancang sebuah bendungan di Sungai Nil untuk menangkal dan mencegah banjir. Al-Haytham pun menyetujui dan berangkatlah ia ke Mesir. Awalnya Al-Haytham sangat bersemangat dalam merancang dan membangun bendungan tersebut, karena jika berhasil ia akan punya peluang untuk menerapkan gagasan pemikirannya dalam bidang rekayasa engineering. Rekayasa engineering ini merupakan salah satu topik yang pernah ia tulis dalam bukunya. Al-Haytham berharap mendapatkan hak paten ketika berhasil membangun bendungan ini. Namun sangat disayangkan ketika musim penghujan datang dan air Sungai Nil menguap, bendungan yang dibuat oleh Al-Haytham tak mampu menahan volume air yang meningkat di Sungai Nil tersebut, sehingga terjadilah banjir. Bisa dikatakan bahwa bendungan yang dibangun oleh Al-Haytham pun gagal. Mengetahui bahwa rancangannya gagal, Al-Haytham berniat mengundurkan diri dari proyek bendungan. Namun permintaannya ditolak keras oleh Khalifah Al-Hakim yang marah besar atas keputusan tersebut. Al-Haytham mulai khawatir akan keselamatannya, dan Al-Haytham yang cerdas ini berpura-pura gila untuk menyelamatkan diri. Tapi Khalifah Al-Hakim kemudian memenjarakannya. Teman-teman Superpedia yang dirahmati Allah,
Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ada jalan keluar dari setiap masalah. Selama masa penahanannya di sebuah ruangan penjara yang sangat gelap, Allah memberikan petunjuk tentang ilmu pengetahuan. Suatu malam dalam keadaan terang bulan, Al-Haytham melihat bulan melalui jendela kecil di penjaranya. Ia melihat cahaya bulan yang masuk melalui jendela dan memproyeksikan gambar bulan terbalik di tembok penjaranya. Ia juga memperlihatkan sorotan cahaya bulan yang lurus vertikal dan melebar melewati jendela di penjara yang kecil tersebut. Dari pengamatan ini, Al-Haytham mulai menuliskan teori-teori tentang cahaya. Salah satu teorinya adalah bahwa sebuah benda dapat terlihat oleh mata karena ada cahaya yang mengenai benda tersebut. Berbeda dengan apa yang dikatakan Plato, yang menyatakan bahwa mata mengeluarkan semacam sinar untuk melihat objek. Selain teori tentang cahaya, Al-Haytham juga menulis buku dan menjabarkan fungsi-fungsi bagian mata yang bekerja untuk menangkap cahaya. Teori ini bukan hanya sebuah asumsi belaka. Al-Haytham membuktikan dengan eksperimen sederhana menggunakan lilin yang menyala ditutup dengan kotak berlubang. Ia mampu membuktikan bahwa teorinya benar dan memiliki dasar. Tanpa eksperimen sederhana ini, tidak akan pernah ada yang namanya kamera di zaman sekarang. Eksperimen Al-Haytham inilah yang menjadi cikal bakal kamera modern. Eksperimen ini ia namakan kamera obscura, yang berarti kamera ruang gelap. Kalau sobat semua berpikir bahwa penemuan Al-Haytham ini biasa saja, coba perhatikan bahwa Al-Haytham menjelaskan cara kerja mata dan sifat-sifat cahaya. Dialah yang menjelaskan bahwa cahaya memiliki proyeksi lurus, sehingga ia bisa menjabarkan pantulan cermin, pembiasan cahaya, dan berbagai fenomena lainnya mengenai cahaya. Penemuan Al-Haytham inilah yang menjadi cikal bakal semua teknologi modern yang melibatkan cahaya, seperti laser, kabel optik, kamera, komunikasi satelit, dan banyak lainnya. Semua teori tentang cahaya dan cara kerja mata inilah ia tulis dalam sebuah buku yang bernama Al-Munazir, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi Book of Optics. Buku ini menjadi buku sains yang paling berpengaruh di Eropa dalam bidang optik. Teman-teman Superpedia, menariknya, buku yang berusia lebih dari 100 tahun ini, teorinya masih relevan di bidang keilmuan dalam zaman sekarang. Bahkan buku ini dibaca oleh ilmuwan hebat Eropa seperti Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, dan Johannes Kepler. Sungguh luar biasa bukan karya dari Ibnu Al-Haytham, seorang muslim ini. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, orang muslim di Indonesia banyak yang belum mengetahui tentang Al-Haytham. Namun di Eropa, Al-Haytham adalah tokoh paling populer dalam revolusi teknologi yang berkaitan dengan optik. Para sejarawan menggelar beliau sebagai ilmuwan modern pertama atau The Father of Optics. Pada tahun 2015, UNESCO menggelar perayaan bertajuk International Year of Light untuk mengenang 100 tahun karya Al-Haytham. Tidak hanya itu, karena pentingnya kontribusi beliau, nama Al-Haytham dijadikan salah satu kawah di bulan. Selama hidupnya, Al-Haytham menulis sekitar 200 buku, namun sayangnya sebagian besar hasil karyanya hilang. Teman-temanku seiman, mendengar kisah barusan, kita sekarang tahu bahwa peradaban Islam memiliki peran besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam sains modern. Jadi itulah cerita tentang Ibnu Al-Haytham. Semoga cerita kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.